Kau sangat cantik. Bukankah tadi kamu bilang akan bantu aku? Kau memang tahu caranya memberiku kejutan. Tuan Marcel, aku datang untuk membalas budi karena sudah membantuku hari ini. Tuan Marcel akan kembali ke rumahnya. Sayangnya istri Tuan Marcel sedang demam dan gak bisa melayaninya. Hari ini kami pilih salah satu dari kalian untuk menggantikan istri Tuan Marcel dan juga melayaninya. Kandidatnya harus punya postur yang bagus. Tingginya 160 cm dan yang paling penting penampilannya harus mirip istri Tuan Muda. Postur tubuh yang anggun dan gak temperamental, dan orang itu harus kelas atas. Tapi kalau Tuan Marcel sudah menyentuhnya, aku takut dia gak bisa berhenti. Istri Tuan Muda, kami sudah menemukan orang untuk melayani Tuan Marcel. Seorang pelayan yang belajar bersikap seperti wanita muda kaya. Berlutut, lepaskan kainnya, dan biarkan kulihat wajahmu. Baik, istri Tuan Muda. Kalian sangat mirip, dia sangat mirip Anda. Kalau nggak diketahui kalau istri Tuan Muda, anak satu-satunya di keluarga, aku pikir kalian berdua bersaudara. Apa kamu buta? Pelayan biasa? Layak jadi saudariku? Maaf Nyonya, aku salah bicara. Kalau bukan karena aku bukan lagi seorang gadis, dan aku takut Tuan Muda akan tahu, nggak akan kucari pelayan untuk menggantikanku. Sekarang, dengar baik-baik. Kamu adalah alatku untuk menggantikanku. Kalau kamu berani menggodanya, aku gak akan memaafkanmu. Baik, aku mengerti. Tuan Marcel akan kembali ke kota. Bersiaplah ikut aku untuk menyambutnya. Baik, istri Tuan Muda. Ayah, aku sudah lama menunggu ini, akhirnya kesempatan datang. Ayah, aku sudah lama menunggu ini, akhirnya kesempatan datang. Ayah! Ayah, aku lolos wawancara. Oh ya? Ayah, kalau aku sudah kerja, kamu gak perlu kerja keras narik becak, kamu bisa istirahat di rumah nanti. Bagus, putriku sungguh berbakti. Beca. Oh iya, aku datang. Oh iya nak, masih pagi. Ayah akan menarik lagi, menabung untukmu. Cepatlah, mataharinya terik, jangan sampai kulitmu terbakar. Aku datang. Bagus, mulai sekarang ini mimpi ayah. Ayah, kamu baik-baik saja. Bertahanlah. Akan kuantar ke rumah sakit, ya? Nyonya, kita menabrak orang. Bagaimana ini? Sudah kubilang, kau belum bisa menyetir. Kau sembarangan menyetir. Cuma karena itu menyenangkan. Diam kamu. Sudah jelas orang ini gak punya mata. Apa urusannya denganku, ha? Lalu sekarang bagaimana?
Aku akan menikahi Tuan Marcel. Aku nggak boleh punya masalah. Lari dan bunuh dia. Ayah! 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 Bertahanlah! Ayah! Bertahanlah! Ayah! Gadis itu sangat malang. Gak ada yang mau membantunya. Itu karena istri tuan muda. Siapa yang berani? Nyawa orang miskin tidak diperhitungkan. Istri tuan muda. Aku bersumpah. Gak peduli berapa banyak. Akan kupastikan kamu bayar dengan darah. Setelah menderita dan membuat dirimu jadi orang lain, apa itu sepadan? Iya. Aku Ruru, pelacur terkenal pada zamannya. Sudah 6 bulan mengajarimu trik menggoda pria. Pria yang melihatmu pasti gak akan bisa menolak. Jessica, dendamku dimulai sekarang. Sebaiknya kamu bersiap-siap. Sarah, aku peringatkan kamu. Kamu cuma pelayan yang kubayar. Jangan berpikiran macam-macam tentang tuan muda waktu bertemu dia. Aku paham. Tuan Marcel sudah kembali dengan kemenangan. Kenapa tidak langsung masuk? Kenapa kita harus menyambutnya di gerbang kota? Iya, sudah 2 jam kita menunggu. Apa ada yang lihat Tuan Marcel? Tidak perlu mencari. Syah! Syah! Syuh! Semuanya tidak perlu takut. Aku sudah 3 tahun berkampanye. Beberapa bajingan berani menginjak dan mendominasi kota untuk penggelapan perlengkapan militer. Dengan kembalinya aku sudah berikan mereka pelajaran. Menggantung mereka di tembok kota sebagai peringatan. Tuan Marcel bercanda. Orang-orang itu pantas mati. Kami tidak seperti mereka. Iya. Sebaiknya jangan. Bubarlah kalian. Iya. Ayo, bubar. Ayo bubar. Sana. Ayo. Sudah lama tidak bertemu, Nyonya. Jadi dia yang membantu Jessica, Tuan Marcel gagah. Berbahu lebar, berpinggang ramping, benar-benar tampan. Jessica, mulai sekarang, dia adalah milikku. Ada apa? Apa kau takut? Maafkan saya hanya terpesona akan sikap heroik Anda. Benar-benar lamunan. Ayo, pulang denganku. Selesaikan malam pernikahan yang belum selesai 3 tahun lalu. Jessica, pertunjukannya dimulai sekarang. Sarah, kau benar-benar cari kesempatan sama tuan muda sejak awal ya? Kenapa
Coba berdiri saja, bawa aku kembali ke kediaman. Baik, Nyonya. Sarah, kamu harus tahu tempatmu. Kamu itu cuma pelayan. Di hari biasa bahkan gak bisa menyaingiku. Harusnya kamu bersyukur menjadi penggantiku di ranjang karena kebajikan dari para leluhurmu. Kalau aku tahu kamu berani menginginkan hal lain, akan kukuliti hidup-hidup. Kamu... Apa yang kau lakukan? Aku mengikuti instruksimu. Jadi penggantimu di ranjang. Kalau nggak lepas baju, gimana bisa aku selesaikan? Bajingan! Tenanglah, Nyonya. Kalau kamu menamparku sekarang, aku nggak akan bisa menyelesaikannya malam ini. Kamu? Tuan Muda, kamu kembali. Nona Jessica, kedokmu akan terbongkar. Tuan Muda, kamu di sini. Tuan Muda, akan kubantu buka. Tuan Muda, air panasnya sudah kusiapkan. Biar ku temani berendam untuk menghilangkan rasa lelahmu, oke? Nyonya, kita mandi bersama. Jessica, lihat baik-baik. Lihat orang yang kamu sayangi. Akhirnya malah jatuh ke genggamanku. Tuan Muda, biar ku pijat bagian yang sakit. Nanti aku malah memberimu masalah. Aku kan istrimu. Bukankah ini sudah tugasku? Kau berbeda dari sebelumnya. Apa kamu lebih suka aku yang dulu? Atau yang sekarang? Tentu saja aku lebih suka yang sekarang. Kamu sudah nggak tahan kan? Jessica, akan kubuat kamu kalah. Tuan Muda, pakaianmu sudah siap. Kenapa kau malu-malu? Kau suka ini? Apa itu untukku? Iya. Kalau kau suka, pakailah. Aku akan pergi ke barat. Baik-baiklah di rumah. Ini pertama kalinya seseorang kasih aku sesuatu. Hah? Dasar kau jalang! Ini gelang pusaka keluarga Gegah. Gimana caramu menggodanya sampai dia kasih ini ke kamu? Bukannya Nyonya semalam melihatnya ya?
Itu karena dia menyukaiku. Apakah Tuan Marcel pernah ngasih kamu hadiah sebelumnya? Dasar jalang! Beraninya mempermalukan aku. Hari ini aku harus kasih kamu pelajaran. Nyonya, apa pistolku ketinggalan di kamar? Tuan Muda kembali. Tuan Muda, kenapa di sini? Aku kembali untuk membantumu. Jessica, apa kamu cemburu, hah? Biar kusulut apinya lebih besar lagi. Apa yang kau pikirkan? Aku kembali untuk mengambil ini. Kau sudah berpakaian. Kamu kembali cuma buat ambil pistol. Kalau kau masih punya energi, suamimu ini bisa menemani. Tuan Muda pergi urus yang lebih penting. Apa kau tidak menyukai gelang dariku? Kenapa tidak dipakai? Tentu saja aku suka. Gelang ini hadiah pertama darimu. Tentu harus kujaga baik-baik. Gimana bisa sembarangan kupakai keluar? Aku dulu memperlakukanmu buruk. Mulai sekarang, aku akan menjagamu dengan baik. Terima kasih Tuan Muda. Hari ini aku tidak ada acara penting. Bagaimana kalau aku ajak kau ke lapangan tembak? Tembak? Meskipun ibu kota masih aman, tapi kau masih perlu kemampuan untuk melindungi diri. Sempurna, kali ini di lapangan tembak akan kubuat kamu berlutut dan memohon padaku. Sudah waktunya, Jessica. Baiklah. Terima kasih Tuan Muda. Kenapa? Tuan Muda sangat dingin padaku tapi memperlakukan wanita ini dengan sangat baik. Nggak boleh. Tuan Muda pasti berpikir kalau dia itu aku, makanya memperlakukannya dengan baik. Iya, Tuan Muda mencintaiku. Sandra, kalau Tuan Muda meninggalkan kediamannya, kamu akan menyesal. Laporan Tuan Muda 20 poin. Apa, kau mau mencoba? Mau. Aku gak pernah belajar nembak sebelumnya. Akan kuajari. Terima kasih Tuan Muda. Yang kuingat kau paling benci senjata api dan meriam. Aku agak terkejut. Kau mau datang ke sini denganku hari ini. Dulu itu aku kan belum dewasa. Kamu pakai senjata tajam dan meriam buat melindungi orang. Kenapa aku harus membencinya? Benarkah? Iya. Apa begini caramu belajar menembak sebelumnya? Siapa yang berani? Cuma kau yang kuajari seperti ini. Aku bekerja keras untuk mengajarimu. Bagaimana caranya? Kau akan membayarku. Tergantung seberapa hebat guruku ini. Penglihatan, ke depan, target, semua dalam satu baris. Tembak. Mendapatkan 10 poin. Aku dapat 10 poin. Karena aku membantumu, kau dapat 10 poin. Sekarang kau coba sendiri. Berapa poin yang bisa kau dapat? Kau mundurlah. Hati-hati nyonya bisa salah sasaran. Tuan Muda, jangan meremehkanku. Kalau aku dapat 3 poin sekaligus, gimana caramu kasih hadiah? Aku akan setuju, apapun yang kau mau. Kalau gitu, aku mau Tuan Muda mengabulkan satu permintaanku, tapi gak boleh ganggu tugas resmimu. Boleh? Baiklah. Ikannya sudah kena umpan. Tunggu saja. Jessica, sebaiknya kamu bersabar.
Nilainya 9 poin. Gimana, Tuan Muda? Kemampuan menembakmu tidak buruk. Apa pernah belajar sebelumnya? Tentu itu karenamu, Tuan Muda. Selama bertahun-tahun untuk membawamu pergi, aku berlatih pagi sampai malam. Tuan Muda bahkan bilang, dulu aku benci tembak dan meriang. Gimana bisa aku pernah belajar? Itu karena kamu mengajariku. Karena aku guru yang baik. Ketulusan macam apa yang akan kau bayar kepadaku? Sarah, jadi begini kamu menggoda Tuan Muda waktu aku gak ada. Terima kasih Tuan Muda. Itu tidak cukup. Tuan Muda? Siapa kau? Kamu belum siap kan, Jessica? Kalau begitu selanjutnya akan kumulai menagih hutang padamu. Siapa kau? Aku... Jessica, kamu belum siap kan? Kalau begitu, selanjutnya sebaiknya kamu bersabar. Akan kumulai menagih hutangmu. Tuan Muda, ini pelayan dari keluargaku. Dia bisa buat hidangan sehat dan katanya bisa membantu jaga kesehatanku. Benarkah? Sarah, kamu memanggilku pelayan? Akan kubuat kamu membayarnya setelah kamu melahirkan. Aku bertanya kepadamu, apa kau pelayan dari keluarga JJ? Iya, aku dikirim keluarga JJ untuk membantu merawat kesehatan Nyonya. Kesehatanmu tidak baik? Enggak, hidangan sehat yang dia buat bisa bantu hamil lebih cepat. Kalau ini tentang kehamilan, harusnya kau mencariku. Apa gunanya dia? Kalau kau bagus dirancang, kupastikan kau punya 2 anak dalam 3 tahun. Tuan Muda, Nyonya ini lemah dan harus istirahat. Kenapa kau terlihat tidak asing? Tuan Muda, mungkin karena pelayan ini selalu di sebelahku, jadi kamu gak asing. Benarkah? Kalau begitu aku semakin penasaran dia pelayan yang mana. Angkat kepalamu dan singkirkan penutup wajahmu. Tuan Muda, apa kau tidak dengar apa yang kukatakan? Angkat dagumu, singkirkan penutup wajahmu. enggak, jangan tembak. Aku beri waktu 3 detik. Kalau tidak, aku bantu kau melepasnya. 3, 2, Aku... 1. akan kulepas. Kenapa kamu mau lihat wajah pelayan ini? Apa kamu menyukai dia? Omong kosong macam apa itu? Aku melihat dia memakai penutup. Takutnya dia mata-mata yang dikirim orang untuk melukaimu dan ibu. Istirahatlah Tuan Muda. Pelayan ini besar di rumah keluarga JJ. Dia pakai itu karena punya luka di wajahnya dan dia takut buat orang takut dia nggak akan melukaiku atau ibu. Jadi begitu. Membunuhmu seperti ini terlalu mudah. Kamu buat aku kehilangan satu-satunya keluarga yang kupunya. Akan kubuat kau kehilangan segalanya, menderita dari semua rasa sakit di dunia sebelum mati mengenaskan. Tuan Muda, aku akan ganti baju dan pulang untuk menemanimu. Atau harus kubantu? Gak perlu, aku bisa sendiri kok. Tunggu di sini ya. Sarah, beraninya kamu menggoda Tuan Muda? Nona Jessica, gak perlu marah-marah begitu. Aku lakukan ini semuanya demi kebaikanmu. Kalau Tuan Muda menjagaku dengan baik, bukannya sama dengan menjagamu. Sebaiknya kamu ingat ini. Tuan Muda merawatmu dengan baik karena dia pikir kamu itu aku. Cepat, ganti bajumu. Hari ini akan kubuat kamu tahu kalau Tuan Muda itu cuma akan merawatku dengan baik. Baik, Jessica, aku mau coba lihat gimana caramu marah ke Tuan Muda kali ini. Tuan Muda,
Bukannya mereka cuma target rusak ya? Apa serunya sih? Lihat aku ini. Kau sebut ini target rusak? Bukannya mereka itu cuma tiang yang gak bergerak ya? Dan pistol ini bau dan juga sangat berat. Jauhkan ini dariku. Kenapa dia terlihat berbeda setelah ganti baju? Kenapa? Kau tadi tidak memakai gelang. Kenapa tiba-tiba dipakai? Aku... Dasar kamu calang. Ini gelang pusaka keluarga JJ. Gimana bisa kamu menggodanya sampai dia memberikan ini? Aku suka sama gelang yang kamu kasih ini, jadi ku pakai sekarang. Tapi tadi kau bilang kau tidak ingin memakainya setiap hari. Kenapa tiba-tiba kau seperti orang yang berbeda? Nyonya, bukannya kamu bilang kalau kamu mau kotak untuk menaruh gelangnya ya? Ini kubawakan satu. Benar-benar, aku nggak nemu kotak yang pas. Dan takut hilang, jadinya aku pakai. Jadi begitu. Kau... Tuan muda, ayo sudahi menembaknya. Jalan-jalan sama aku saja yuk. Kita setuju menembak 3 kali. Yang tadi itu masih 2. Selesai kau menembak, akan aku temani berbelanja. Apa? Ayolah, kau baru mendapat 9 poin. Kalau kau dapat 9 poin lagi, akan kuberi kau semuanya. Aku... Si bodoh Jessica ini. Kita lihat berapa poin yang bisa kamu dapat. Tidak kena target, Tuan muda. Tidak kena. Tadi kau dapat 9 poin. Aku ke kamar mandi dulu. Nona Jessica mau kemana? Sudah, yuk mengkosongnya. Cepat ganti baju denganku. Satu 9 poin, 1 10 poin. Kau mau membodohiku ya? Tuan muda, kamu mendekapku semalaman. Aku belum sarapan hari ini. Dan kamu gak membiarkanku istirahat atau memegang pistol dengan stabil. Apa? Kau tidak enak badan? Aku baru minum susu, sudah agak mendingan. Baguslah. Bilang kalau tidak enak badan, jangan paksakan dirimu. Tuan muda merawatku dengan baik. Aku bisa merawatmu lebih baik, karena kau mendapatkan 10 poin. Besok malam ada pesta amal, akan kubawa kau ke sana. Terima kasih Tuan muda. Seperti yang kujanjikan, selama kau dapat 3 poin, aku setuju dengan satu permintaanmu. Apa maumu? Aku belum memutuskan sih, akan kusimpan untuk lain kali. Tuan muda gak akan mengingkari janji kan? Priamu akan selalu menepati janji. Ayo, aku antar kau sarapan. Sarah, aku biarkan kamu sombong sekarang. Tapi tunggu dan lihat saja. Aku punya kenalan di luar negeri membawa ini kembali. Mereka bilang wanita yang suka dandan pasti suka ini. Apa kau suka? Aku suka. Cantik sekali. Biar aku bantu kau memakainya. Kau sangat cantik.
Bukankah tadi kamu bilang akan bantu aku? Kau memang tahu caranya memberiku kejutan. Tuan Marcel, aku datang untuk membalas budi karena sudah membantuku hari ini. Ini yang dikasih Tuan Marcel padaku. Sarah, ingat ini. Tuan Marcel itu memanjakanmu karena dia suka sama aku. Kalau dia kasih kamu sesuatu, itu juga karena dia suka aku. Dan kamu cuma penggantiku. Nona Jessica benar. Tapi aku harus mengingatkan Nona. Tuan Marcel gak suka wanita gak punya otak. Kamu? Gak, karena Tuan Marcel terlalu curiga. Aku masih membutuhkan Sarah. Sarah, tunggu saja. Kalau kamu sudah kehilangan martabat, aku pastikan kamu mati. Sarah, aku peringatkan kamu. Kamu cuma pengganti sementara. Aku akan membayarmu. Tapi kalau kamu berani macam-macam, aku beneran akan membunuhmu. Yang terjadi saat pemotretan hari ini, gak kusangka Nona Jessica sebagai istri Tuan Marcel. Kamu malah salah target. Apa kamu mengejekku? Kau berpikir terlalu jauh. Ini gaun yang bagus. Untuk perjamuan nanti, aku atau kamu yang datang? Tentu saja aku yang datang. Menurutmu kamu pantas datang ke sana, ha? Kalau begitu aku harap kamu akan tampil menakjubkan. Kenapa tidak pakai dress yang aku berikan? Apa kau tidak suka? Aku... kenapa nggak cukup ya? Bukannya ini dibuat sesuai ukuranku? Ukuran gaun itu sepertinya dibuat sesuai ukuranku. Aku nggak menyangka Tuan Marcel tahu ukuranku secepat itu. Brengsek, apa maksudmu? Aku... Kalau kau tidak suka, bilang saja lain kali. Aku tidak akan memaksamu memakainya. Kau tidak perlu pura-pura menyukainya. Tuan Marcel! Tuan Marcel! Hadirin sekalian, pertama, selamat datang untuk para tamu terhormat yang datang ke perjamuan ini. Aku Marcel, berterima kasih atas itu. Aku bertanya demi kepentingan bangsa dengan murah hati. Marcel tidak perlu berkata begitu. Hari ini orang berkumpul untuk demi perayaan musim panas. Kita semua peduli pada negara. Pak Wiguna benar. Semua ini untuk negara. Pasti dia adalah istri Tuan Marcel. Setelah melihatmu, kau sangat cocok dengan Tuan Marcel. Kak Marcel? Lily, kenapa kau kemari? Dia terlihat seperti ancaman yang bisa mengambil posisi Jessica. Jessica, apa kamu bisa mengatasinya? Kenapa bicara begitu? Di perjamuan amal hari ini, kenapa aku nggak diundang? Tuan Marcel, siapa dia? Biar ku kenalkan, dia Lily. Dulu saat aku pingsan di jalan, dia menyelamatkanku. Jadi aku angkat dia sebagai adikku. Lily, ini istriku. Jadi dia ini istri Kak Marcel. Kamu sama sekali gak pantas bersamanya. Kak Marcel itu milikku, aku akan menyingkirkanmu. Jadi ini kakak iparku. Halo kakak ipar, panggil aku Lily saja.
Oh iya, Kak Marcel sudah setuju kalau aku bisa tinggal di rumahnya. Dia takut kalau nanti dia kesepian mulai sekarang. Semoga kita bisa jadi dekat ya. Tuan Marcel dan aku sepasang suami istri. Karena kamu adalah adiknya, maka kamu adikku juga. Lily, karena kamu akan pindah, kalau butuh sesuatu datanglah padaku. Kalau begitu kalian mengobrol saja dulu. Aku akan menyapa para tamu. Adik apanya? Kamu itu cuma pelakor. Kakak ipar, mari bersulang denganku, ayo. Kalau bersulang aku harus minum juga. Kamu pikir kamu siapa? Kakak ipar, Kak Marcel sedang melihat kita. Kalau kamu nggak minum minuman ini, nanti Kak Marcel mungkin akan kecewa. Tuan Marcel. Kalau kamu minum ini, kamu akan ruam-ruam selama sebulan. Sebulan cukup waktu untuk merebut Kak Marcel. Hah? Kenapa gatal sekali? Pasti karena wanita itu, Lily. Dia meracuniku. Pasti ini semua ulah wanita sialan itu. Aku tahu dia punya niat buruk. Penyelamat apanya, adik angkat apanya, dia palsu. Dia kemari untuk menggoda Marcel. Oh astaga, Nona Jessica punya banyak ruam. Sepertinya ruamnya akan bertahan lama. Aku harus membuat Lily membayarnya. Enggak, aku nggak bisa kembali dengan ruam. Dan dia nggak boleh berada di sisi Marcel. Kamu pergilah, bawa Marcel kembali dari pelakor itu. Nona, kamu gak akan menyesalinya. Berhenti bicara. Kalau Kak Marcel sampai tergoda oleh pelakor itu, kamu akan dapat masalah. Baik. Kenapa tadi dia tiba-tiba pergi? Enggak kok. Tuan Marcel, Tuan Samuel sudah tiba. Tuan Samuel, selamat datang. Halo, nice to meet you. Hari ini Kak Marcel mau Tuan Samuel berdonasi. Aku dengar Tuan Samuel suka piano. Aku akan mainkan satu lagu dan Tuan Samuel akan senang. Hari ini aku akan membuat Kak Marcel melihat kalau akulah yang pantas berada di sisinya. Kak Marcel, aku dengar-dengar Tuan Samuel ini suka musik piano. Kenapa aku nggak mainkan satu lagu untuknya? Aku perlu berbincang serius dengannya. Oke? Lihat, Tuan Samuel setuju. Kalau begitu mainkan. Silakan. Jangan khawatir, Tuan Marcel, karena Tuan Samuel sudah datang, artinya dia mau berdonasi. Aku harap begitu. Dengan begitu prajurit di garda depan, aku punya banyak amunisi dan obat. Your wife? Tuan Samuel salah paham. Dia mengira Nona Lily itu nyonya besar. Yes, I am. Siapa yang memanggilku? Siapa yang memanggilku? Tuan Marcel, apakah aku pantas mengenakan ini? Kenapa kau pakai dress ini lagi? Bukankah aku bilang kalau tidak suka jangan paksakan?
Tuan Marcel, kemarin malam kamu bilang akan membantuku mengenakannya. Pagi saat aku bangun kamu gak ada. Kamu ingkar janji. Dan sekarang kamu menyalahkanku. Baiklah. Memang salahku. Aku minta maaf. Gak mungkin. Tadi dia minum wine-nya kok. Kenapa gak terjadi apa-apa? Apa racunnya gagal? Oh, Tuan Samuel, ini adalah istriku. Halo, Tuan Samuel. Beautiful. Kak Marcel, Tuan Samuel bilang musikku belum selesai. Tuan Samuel, apa permainanku bagus? Very good. Tuan Marcel, Tuan Samuel bilang dia suka dengan permainan piano Nona Lily dan mau berdonasi sebanyak 200 juta. Itu sangat membantu Tuan Samuel. Terima kasih sudah membantu pasukan GG. Lily, bagus sekali. Kakak, kamu gak pernah keluar negeri, apa paham perkataan Tuan Samuel? Aku cuma main satu lagu, tapi dia mau berdonasi 200 juta. Thank you, Mr. Samuel. You're welcome. Kau bisa bahasa Inggris? Gak mungkin. Semua orang juga tahu kamu gak ada gunanya. Gimana bisa bahasa Inggris? Siapa sebenarnya kamu? Gak mungkin. Semua orang juga tahu kamu gak berguna. Gimana bisa bahasa Inggris? Siapa kamu sebenarnya? Lepaskan. Lily, dia kakak iparmu. Apa yang kau lakukan? Kak Marcel, seluruh kota ini juga tahu kalau Nona Jessica dari keluarga JJ gak ada gunanya. Gimana mungkin bisa bahasa Inggris? Aku rasa sebenarnya dia mata-mata asing. Nona Lily, ini pertama kalinya kita bertemu dan kamu sudah menuduhku seorang mata-mata. Kamu pikir Tuan Marcel gak bisa mengenali istrinya sendiri? Kamu... Cukup. Lily, minta maaf ke Jessica. Kak Marcel, Minta maaf. maafkan aku. Aku adalah kakak iparmu. Gimana bisa aku bertengkar dengan adikku? Tuan Marcel, baru saja Tuan Samuel berdonasi 200 juta. Aku gak mau mengecewakanmu. Semuanya, aku mau mendonasikan seluruh kekayaanku untuk kebutuhan logistik militer. Istri Tuan Marcel sangat dermawan. Kami mengagumimu. Iya, kalian berdua pasangan yang cocok ya. Yang satu berjuang di garda depan, yang lain mendukung dari belakang. Pasangannya serasi. Iya. Apa kau bersedia berdansa denganku? Jessica, aku sudah meremehkanmu. Jangan bangga dulu, hasil akhirnya belum keluar. Pada akhirnya Kak Marcel akan jadi milikku. Aku penasaran, bagaimana kau tiba-tiba bisa bahasa Inggris? Aku ingat dulu kau benci belajar. Karena aku mau lebih dekat dengan kamu. Oh, Waktu kamu ada di medan perang, aku merindukanmu. Jadi aku pergi ke ruang belajar, lalu aku begitu saja mempelajarinya. kau bekerja keras. Sebelumnya kau donasikan seluruh kekayaan. Bisakah aku mengganti itu semua? Simpan uangmu sebagai tabungan. Enggak, aku memang mau donasi. Apa kau tidak menyayangkan semua itu? Satu bantuan penisilin artinya akan mengurangi angka kematian. Artinya bertambah juga orang yang akan melindungimu, Tuan. Kamu akan lebih aman. Kalau Tuan Marcel merasa nggak enak, tolong manjakan aku malam ini. Baiklah, malam ini aku akan memanjakanmu. Aku akan menunggumu, Tuan Marcel. Mulai sekarang panggil aku Marcel. Apa? Kau adalah istriku. Mulai sekarang panggil aku Marcel. Tuan... Enggak. Marcel? Hati-hati! Marcel! Kak Marcel! Marcel!
Apa yang terjadi ini? Dalam perjamuan yang sempurna, kok bisa ada penembak? Nyonya, ini kecelakaan. Kecelakaan apa? Ibu, ini semua salah Jessica. Kak Marcel ditembak karena melindunginya. Apa? Jessica, Marcel ditembak karenamu. Dan sekarang hidupnya terancam. Sebelum aku datang, aku dengar Jessica sering datang ke ruang dansa. Aku rasa kali ini dia punya simpanan. Dan waktu Tuan Marcel kembali, dia bersekongkol untuk mencelakainya. Itu tidak benar, Nyonya. Jessica, apapun yang kamu lakukan, aku diam saja. Karena waktu kamu menikah dengan Marcel, kamu bahkan gak merayakan pernikahan sebelum dia pergi berperang. Tapi kali ini, kamu telah melukai Marcel. Aku peringatkan kamu, kalau dia gak bangun, kamu akan dikubur dengannya. Aku bahkan bukan benar-benar istrinya, tapi dia mengorbankan hidupnya untukku. Dokter, gimana Marcel? Dokter, gimana Marcel? Kali ini lukanya cukup serius. Pelurunya menembus kulit melewati hatinya. Kalau dia bangun malam ini, dia bisa selamat. Kalau tidak bangun... Dokter, tolong selamatkan anakku. Ibu, Nyonya. Nyonya. Deputi Bima, apa kamu sudah menelpon dokter luar negeri? Apa mereka bisa menangani anakku? Dokter luar negeri baru bisa datang besok. Terlalu lama. Bagaimana kalau dokter dari kota Hoka? Bukankah mereka juga bagus? Berhenti pura-pura peduli. Di ruangan ini orang terakhir yang mau Kak Marcel bangun itu kamu. Aku lagi gak mau berdebat. Nyonya, kamu cukup merasa tertekan hari ini. Tolong kembali dan istirahatlah. Kembali dan istirahat? Lihat Marcel ini, dia diambak hidup dan mati. Gimana aku bisa istirahat? Aku tahu, kamu gak peduli Marcel hidup atau mati. Tapi biar ku katakan ya, kalau Marcel sampai gak selamat, bukan cuma kamu, tapi seluruh keluargamu akan dikubur bersama. Istriku. Tuan Marcel, kamu sudah bangun? Anakku, kamu sudah bangun. Akhirnya kamu bangun, nak. Ibu, jangan salahkan Jessica. Nak, selama kamu bangun, aku gak akan salahkan siapa-siapa. Kak Marcel, aku sangat mengkhawatirkanmu. Kenapa kau masih diam saja? Kemarilah. Kak Marcel, kenapa memanggilnya mendekat? Waktu hidupmu terancam. Dia yang paling gak peduli. Nyonya, Tuan Marcel sudah bangun. Kamu yang tenang ya. Kamu sudah cukup syok hari ini. Tolong kembali dan istirahatlah. Aku akan mengurus Tuan Marcel. Enggak, aku yang mau merawat Tuan Marcel. Ibu, tolong biarkan aku tinggal. Aku belajar soal pengobatan di luar negeri. Aku bisa merawatnya lebih baik. Jessica itu istriku. Pantas kalau dia merawatku. Kenapa harus kau? Kau pergilah bersama ibuku. Kak Marcel. Cukup, Lily. Marcel benar. Kamu wanita muda. Gimana bisa kamu merawat suami wanita lain? Biarkan Jessica di sini, ya. Jessica, maaf ya. Tadi ibu terlalu kalut. Jadi aku emosi padamu. Jangan masukkan hati ya. Ibu, gimana aku bisa menyalahkanmu? Karena Tuan Marcel sudah bangun. Kamu istirahat saja. Aku yang akan menjaganya. Oh iya, pembantu dari keluargaku. Katakan padanya untuk menyiapkan akupuntur dan bawa kemari. Oke, kalau gitu aku pulang dulu. Rawat dia baik-baik. Anakku, aku pulang dulu. Tuan Marcel. Siapa kau sebenarnya? Siapa kau sebenarnya? Dia tahu. Kau istriku, bukan bawahanku. Kenapa memanggilku Tuan Marcel? Bukankah aku sudah bilang, panggil namaku saja? Marcel. Iya, seperti itu. Tuan Marcel memperlakukanku dengan baik, tapi aku malah menipunya. Sarah, kamu harus melakukan ini. Dengan cara ini kamu bisa balas dendam. Apa yang sedang kau pikirkan? Gak ada. Biar aku basuh tubuhmu.
Kalau bukan karena aku, kamu gak akan terluka. Kau istriku, bukankah sudah seharusnya aku menyelamatkanmu? Tapi, hadiah yang aku janjikan padamu mungkin harus ditunda. Apa? Apa kau sudah lupa? Kalau Tuan Marcel merasa gak enak, malam ini manjakan aku. Oke, malam ini aku akan memanjakanmu. Kamu ini masih terluka, kamu tahu? Kalau kau membasuh terus-terusan, kau harus bertanggung jawab. Kamu berdarah, kenapa masih bisa begitu? Aku nggak akan membasuh lagi. Istirahat saja. Aduh, sakit. Ada apa? Lukanya sakit lagi. Aku sudah bilang istirahat saja, malah banyak gerak. Lukanya membuka lagi. Ini bukan apa-apa. Cuma peluru. Tidak akan membuatku mati. Kenapa banyak sekali lukanya? Apa katamu? Gak ada. Perbannya sudah diperbaiki. Jangan banyak gerak ya. Keluarga JJ cukup terpandang. Bagaimana bisa kau putri mereka mempunyai bekas luka di tangan? Waktu aku kecil aku nakal, suka memanjat. Jadi aku punya bekas luka. Kamu istirahat saja. Aku akan isi baskom airnya. Kau bahkan tidak membawa baskom. Apa yang kau takutkan? Apa yang kau sembunyikan dariku? Tuan Marcel, Anda baru saja dirawat sebentar. Apa sudah boleh bertugas kembali? Masih banyak yang harus dilakukan. Di sini aman saja, seperti di rumah. Kak Marcel, biar aku bantu ya. Ada kakek iparmu yang menjagaku. Lakukan saja urusanmu. Ayo. Kenapa aku berpikir kalau istri Tuan Marcel terlihat gak asing? Dia mirip seperti orang yang aborsi 2 bulan lalu. Aku juga berpikir demikian. Tapi gak mungkin kan? Wanita itu diaborsi 3 atau 4 kali dalam 2 tahun. Bagaimana mungkin istri Tuan Marcel begitu hina? Apa yang kalian katakan? Katakan lagi. Bima, kembali ke rumah keluarga besar dan bawakan aku laporan militer. Baik, Tuan Marcel. Nyonya, pengobatan yang kau minta sudah siap. Tolong kamu cek dulu. Mau obatnya sudah siap atau belum? Apa perlu Nyonya memeriksanya sendiri? Kalau begitu apa gunanya kau? Aku yang memintanya datang. Obat herbal yang datang mengandung jamur merah. Sangat berharga. Aku khawatir dia merusaknya. Aku lihat dulu ya. Kalau begitu cepat kembali. Kau masih harus mengganti perbanku. Oke. Masuk kamu. Kau sengaja melakukannya kan? Menggoda Tuan Marcel seharian di rumah sakit. Selama aku di dapur memasak, lihat tanganku setelah memegang semua itu kenapa jadi begini? Nona Jessica, kamu yang mau jadi paramu dari keluarga. Aku cuma membantumu. Luka Tuan Marcel mungkin butuh lebih banyak waktu. Kamu peramu obat, mungkin harus melakukannya lebih lama lagi. Sayang sekali tangan cantikmu itu ya. Kamu? Beraninya mendorongku. Kenapa harus gak berani? Aku kasih tahu ya, kalau memukulku lagi,
akan kubongkar semuanya. Tuan Marcel ada di luar. Kalau aku teriak, menurutmu apa akan dengar? Kamu berani? Coba saja. Istriku, apa kau di dalam? Aku akan masuk kalau begitu. Tuan Marcel? Tuan Marcel, kenapa kau memanggilku begitu? Terus aku harus panggil siapa? Bukankah kita sudah sepakat? Mulai sekarang panggil aku Marcel. Iya, Marcel. Aku akan mengobatimu. Bukankah kau tadi mengecek obatku? Kenapa kau ada di ruang penyimpanan? Ada apa di sini? Aku lupa mengambil sesuatu. Ayo, akan kuobati kamu. Menakutkan sekali. Kau mengobatiku setiap hari. Kenapa kau seperti baru pertama kali melihatnya? Ada apa? Aku sangat khawatir denganmu. Oh ya, harusnya tanganmu tidak terluka. Istriku, sikapmu aneh sekali hari ini. Katakan ada apa? Istriku, sikapmu aneh sekali hari ini. Katakan ada apa? Aku tuan muda. Nyonya memeriksa temperatur makanannya barusan. Dia nggak sengaja tersiram sup panas. Kenapa kau cuma diam saja? Apa kau tidak membantunya? Itu salahku. Nyonya, pergilah. Biar aku saja yang mengobati tuan muda. Di dunia ini, mengingat seseorang gak cuma dari wajahnya. Kenapa baunya tidak asing? Dan teknik pengobatan yang terampil ini, kenapa mengingatkanku pada Jessica? Aku tidak percaya ini cuma kebetulan. Aku harus mencari tahu ada apa sebenarnya. Berhenti. Lepaskan cadarmu. Aku mau lihat siapa kau sebenarnya. Enggak! Maksudku, dia sangat buruk rupa. Nanti kamu akan takut. Aku sudah melihat medan peperangan. Lepaskan. Tuan muda! Lepaskan. Jessica! Berlutut padaku! Ibu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini perbuatan istrimu, Jessica. Berlutut padaku. Kenapa? Kenapa? Kamu masih berani bertanya? Begitu ya. Lily, kasih tahu dia semua perbuatannya. Aku gak kuat mengatakannya. Jessica, waktu Kak Marcel ada di medan perang, kamu pergi ke tempat hiburan dan menggoda banyak pria. Ibu sudah tahu. Kusarankan kamu mengakui perbuatanmu itu. Kalau mau, ibu mengampunimu. Jadi, Lily ini bukan wanita bodoh. Dia menemukan skandal masa lalu Jessica secepat itu. Beraninya kamu melakukan hal gak senonoh itu. Maaf, Marcel. Ku hajar kamu ya. Gak mungkin. Yang kulakukan di Paramount itu rahasia. Gimana mungkin mereka bisa tahu? Bukan aku. Nyonya besar, gimana bisa kamu mempercayai Lily begitu saja? Percaya begitu saja? Baiklah, kubawakan buktinya hari ini. Kita lihat apa alasanmu kali ini. Ini bukti aborsimu di bawah nama Sumira di rumah sakit Arini. Gimana kamu mau mengelak ini? Hah?
Marcel, perhatikan. Istrimu yang sok baik ini, Kak Marcel, Jessica ini waktu kamu pergi, dia keluar masuk Paramount, dia meniduri pria nggak terhormat, dia selingkuh darimu, dia sudah memalukanmu begini, memalukan keluarga Gege, wanita sepertinya harus ditembak mati. Gak begitu, gak begitu. Namanya di sini Sumira. Ini bukan aku. Apa hubungannya denganku? Oh, Lily, kamu melakukan ini demi menjadi istrinya ya? Tapi, kamu gak bisa memalsukan barang bukti. Jessica, melakukan tindakan sama memerlukan aborsi, siapa juga yang mau pakai nama asli? Setiap kamu lakukan aborsi, kamu takut ibu tahu. Jadi kamu mencari alasan untuk tinggal di rumah orang tuamu. Ibu, pikirkan lagi. Bukannya waktu dia pulang bertepatan dengan tanggal operasinya? Benar. Kalau enggak, gimana bisa aku menuduh dia cuma berdasarkan laporan bedah? Nyonya besar, ini semua kebetulan. Setiap 2 kali itu kebetulan, tapi 3-4 kali bukan kebetulan kan? Jessica, aku juga punya testimoni dokter. Mereka membuktikan bahwa pasien operasi itu kamu nggak cuma aborsi 4 kali, tapi kamu juga nggak bisa punya anak lagi karenanya. Omong kosong, kamu pasti sudah menyogok mereka. Tuan muda, waktu aku berhubungan denganmu itu benar-benar kali pertama. Kamu harus bersaksi untukku. Iya, Ibu. Jessica dan aku melakukannya untuk pertama kalinya. Iya, aku juga lihat ada darah di kain dari Jessica. Ibu, Kak Marcel, kalian sudah ditipu sama dia. Kita memiliki dokter yang bisa melakukan operasi penyembuhan. Gak cuma untuk wanita yang pernah aborsi, tapi juga untuk yang pernah melahirkan dan punya bekas luka setelah melakukan operasi itu. Yang kamu katakan mungkin benar. Tentu, kalau nggak percaya, nanti aku yang antar ke rumah sakit. Kamu memfitnah aku. Jessica, aku mengekspos kelakuanmu. Harusnya kamu malu. Mau membodohi kami semua. Mimpi saja. Aku nggak mau mengakuinya. Aku nggak melakukan itu semua. Kamu pikir kamu bisa pakai laporan dan kesaksian ini untuk menghukumku? Aku ke rumah orang tuaku karena aku rindu. Pembantuku bisa bersaksi untukku. Benar kan, pembantu? Benar. Setiap Nyonya pulang ke kediaman Sun itu karena dia rindu ayah dan ibunya. Tentu pembantumu setia denganmu. Jadi kesaksiannya gak kredibel. Kenapa kesaksianmu kredibel tapi pembantuku enggak? Lily, kurasa dia ada benarnya. Coba lihat saja laporan ini. Di atas laporan ini bukan namanya. Mungkin dokter melakukan kesalahan. Iya, aku nggak tahu mereka. Mereka pasti buat kesalahan. Jessica, mungkin sekarang kamu masih belum menyesal. Hari ini ku bawa semua pria dari Paramount. Biar mereka sendiri yang mengenalimu. Sebuah kehormatan menemui Anda, Tuan Marcel. Kalau Jessica mati seperti ini, bukannya nanti akan terlalu mudah ya? Perhatikan baik-baik. Ini adalah wanita yang tidur denganmu. Lily, kamu melakukan semua ini untuk menuduhku. Mengundang 4 orang asing untuk membuktikan aku nggak suci. Kenapa kamu buru-buru? Kamu takut ya? Kamu tahu mereka mengenalimu. Kamu? Perhatikan, kalau kau salah kenal, pistolku yang bicara. Kenapa kamu takut? Perhatikan, aku janji kami akan menjamin keamananmu. Marcel. Jangan panggil aku Marcel. Kamu duluan. Kenal dia nggak? Kenal dia. Omong kosong. Kamu yakin? Iya. Sebenarnya dia sudah tidak berkunjung selama sebulan. Oh, dia pernah memberikan aku jam tangan. Yang ini. Kak Marcel, ini jam tangan dari toko keluarga Sun. Cuma keluarga Sun yang punya produk itu. Aku juga punya jam tangan. Ini juga dari pertokoan keluarga Sun. Kalau aku liatin giok dari toko giok Sun. Dia berikan aku kalung emas. Juga dari toko emas Sun. Jessica, apa ada yang mau kau akui? Penjaga. Tuan Marcel, ampuni kami. Tuan Marcel, ampuni kami. Bawa ke 4 orang ini dan bungkam mereka. Ayo.
Jessica, apa yang mau kamu katakan sekarang, ah? Apa maksud semua ini? Pertokoan keluarga Sun ada di mana-mana. Semua barang ini umum ditemukan. Aku gak mau mengakuinya. Setelah semua ini kamu masih gak mau ngaku. Kak Marcel, kamu harus menghukumnya secara fisik. Kamu masih mau memaksaku mengaku? Lily, Jessica itu istrinya Marcel. Dia gak perlu dianiaya. Ibu, kamu terlalu baik. Kalau Jessica meniduri pria lain, bisa saja dia terkena sifilis. Gak masalah kalau dia yang meninggal. Tapi gimana kalau Kak Marcel terinfeksi? Kita harus memaksa dia untuk mengaku. Benar. Kita harus membuat dia mengaku demi Marcel. Masuk. Beri hormat pada Nyonya Besar. Ibu, ini... Marcel, demi kesehatanmu, kita harus bertindak tegas. Pukuli dia. Baik. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Nyonya Besar, Tuan Muda, aku gak melakukannya. Percaya padaku. Lepaskan aku. Tuan Marcel, kamu gak percaya padaku. Bukan aku pelakunya. Jessica punya kapalan di tangannya. Tanganmu bersih. Siapa kau sebenarnya? Siapa kau sebenarnya? Tuan Marcel, apa yang kamu bicarakan? Aku ini istrimu, Jessica Sun. Kalau begitu bagaimana kapalan di tanganmu itu hilang? Kalau Jessica sampai ketahuan, dia pasti akan mati. Apakah dendamku bisa terbalas? Tuan Marcel menanyaimu, apa kamu tuli? Kamu pikir kalau aku mati, kamu bisa hidup? Tuan Marcel, kapal di tangan Nyonya hilang karena dikasih salep penemuanku. Dikasih setiap hari sampai hilang. Nyonya bilang dia takut kamu gak suka tangan kasarnya. Aku tidak pernah membencimu. Kak Marcel, apa yang kamu bicarakan? Sekarang yang paling penting itu bukan masalah dia selingkuh atau enggak. Nona Lily, kamu bersikeras bahwa Nona Jessica sudah selingkuh. Sampai aborsi berkali-kali. Tapi bukti yang kamu bawa itu semuanya lemah. Semua bukti ini masih gak cukup untuk kalian. Baiklah, kamu bilang dia gak bersalah. Gimana kamu mau buktikan? Iya, gimana kamu mau buktikan? Pembantu keluarga Sun ini sangat tidak asing. Kalau kamu gak punya bukti, kamu dan nyonyamu harus mati. Tentu aku punya bukti. Tentu aku punya bukti. Baiklah, kalau gitu bawa ke sini. Kita lihat bukti sehebat apa yang kamu punya. Nyonya Besar, Tuan Muda, laporan yang Nona Lily bawa gak menyatakan nama Nyonya Jessica. Semua orang yang dibawa ke sini dan barang yang mereka ajukan semuanya dari toko keluarga Sun yang mudah dibeli dimanapun. Gak cukup untuk membuktikan Nyonya aku mengenali mereka. Tapi Nona Lily bersikeras menuduh Nyonya di sini. Jadi bagaimanapun akan berbelit. Jadi untuk membuktikan Nyonya, kami butuh dokter untuk memeriksa Nyonya dan menentukan apakah dia sudah pernah aborsi dan jika iya berapa kali. Dokter bisa menentukannya dengan cepat. Benar, Lily, dokter bisa tahu kalau dia sudah pernah aborsi atau belum. Ibu, kamu mempercayai kebohongan pembantu itu? Atau kau memilih percaya bukti yang merusak namaku? Nyonya Besar, Tuan Muda, aku mau diperiksa sama dokter untuk buktikan aku nggak salah. Baiklah, kamu berjuang sekuat tenaga ya. Ibu, aku kenal dokter di rumah sakit Arini yang bisa datang untuk memeriksanya. Harusnya kamu biarkan Tuan Marcel yang memilih. Kamu pikir kalau aku yang pilih? Itu nggak adil. Kurang ajar kamu ya. Hah? Masih berani bersembunyi? Nona Lily, permisi. Aku ini pembantu Nyonya. Gak semua orang bisa memukulku. Kamu? Cukup. Dia benar. Bawa dokter Lana yang pernah merawat ibuku. Kak Marcel. Cukup. Kebenarannya tidak akan berubah karena satu dokter. Tuan Marcel, baju Nyonya kotor, gak pantas untuk bertemu dengan tamu. Biar aku bawa dia ganti baju dulu. Pakaikan dia gaun yang sopan. Nanti dokter Lana akan datang dan mengekspos rahasiamu secepat mungkin. Cepat pergi. Jessica, kali ini kamu benar-benar akan mampus. Dia berani memeriksaku ya. Kalau ini selesai, kupastikan aku bunuh Lily itu.
Nona Jessica, kamu harus hati-hati menghadapi krisis ini. Dokter Lana yang diundang Tuan Marcel datang dari keluarga yang melayani kekaisaran. Riwayat aborsi dan infertilitasmu akan sulit disembunyikan darinya. Kamu tukar denganku? Benar. Kalau kita tukar, kalau Haris hidup lagi pun, dia nggak akan bisa mengeksposku. Lalu kalau Dokter Lana membuktikan aku nggak salah, Tuan Marcel pasti akan mengusir Lily dari kediaman Tuan Marcel. Maksud Nona, kamu mau aku pura-pura jadi kamu lagi? Gimana lagi? Tapi kenapa aku harus membantumu? Apa maksud kata-katamu? Apa maksud kata-katamu? Harusnya kamu tahu diri. Kamu itu cuma pengganti yang sudah kubayar. Kamu gak berhak menolak. 10 emas batangan dari Nona Jessica cukup untuk aku tidur dengan Tuan Marcel. Tapi uang untuk mempertahankan anaknya dan uang untuk acara amal belum dibayar sama kamu. Beraninya bawa-bawa acara amal itu. Di depan semua orang kamu menyumbang semua maharku. Aku belum membayarmu waktu itu. Dan kamu berani memintaku uang? Kamu cari mati ya? Nona Jessica, kamu boleh bermuka tebal, tapi kamu gak boleh bodoh. Kamulah yang membual, kamu bisa mengalahkan Lily. Cuma dengan satu tombol piano, dia kumpulkan 200 juta buat Tuan Marcel. Kalau kamu gak mendonasikan mas kawinmu, harusnya sekarang istri Tuan Marcel itu adalah Lily. Lily itu ingin merebut posisiku sebagai istri Tuan Marcel. Dia cuma bisa bermimpi. Katakan, apa yang kamu mau? Tergantung tujuan Nyonya. Aku penasaran berapa harga nyawa Nyonya sendiri. Jangan kurang ajar ya, kalau aku mati kamu gak akan hidup. Hidupku gak bernilai, tapi hidup Nyonya, putri pertama keluarga Sun, sangat berharga. Sudah kubilangkan sebelumnya, kalau aku mati bersama putri pertama keluarga Sun, maka aku beruntung. Aku kasih kamu 10 batang emas lebih. Jadi nyawamu itu cuma seharga 10 batang emas. 20 batang emas, gimana? Aku mau kunci untuk brankas emas keluarga Sun di bank. Kamu? Setuju. Ini semua cukup untuk pura-pura jadi aku, kan? Baiklah. Kamu gak akan mendapatkan uang itu. Setelah masalah ini selesai, aku akan membunuhmu. Nyonya besar, Tuan Marcel, Dokter Lana sudah datang. Salam hormat Tuan Marcel. Salam hormat Nyonya muda. Dokter Lana, tolong periksalah nadi menantuku itu dengan benar. Baik. Benar, Dokter Lana. Cek nadinya dengan benar ya. Kita lihat berapa kali kakak iparku aborsi. Cek dengan benar. Apapun yang kau temukan itu kebenaran. Kau tidak boleh omong kosong, apalagi berbohong. Baik. Kenapa Jessica belum juga kemari? Jangan-jangan dia takut dan gak berani turun. Siapa bilang kalau aku takut? Jadi ini, Dokter Lana. Dokter Lana itu dokter terkenal yang mengobati ibuku, Jessica. Sebentar lagi kamu akhirnya akan ketahuan. Nona Lily, jangan cepat menyimpulkan. Mari kita buat ini jelas dulu. Kalau aku terbukti gak bersalah, masalah yang kamu buat-buat itu akan merusak reputasiku dan membahayakan hidupku. Kamu harus terima konsekuensinya. Gak bersalah. Kalau kamu gak bersalah, semua pelacur di rumah hiburan boleh mengaku mereka itu suci. Jadi, kamu takut sekarang? Takut apa? Oke, kalau kamu gak bersalah, aku akan berlutut, bersujud, dan mengakui kesalahanku. Itu gak cukup. Kamu juga harus pergi dari sini. Jessica, jangan keterlaluan kamu. Kalau gak berani, berarti kamu mengaku sudah menuduhku. Apa yang harus kutakutkan? Oke, kalau kamu gak salah, aku sujud mengakui kesalahanku dan pergi dari kediaman Tuan Marcel. Bagus. Dokter Lana, silakan pelan-pelan periksa nadiku. Baik.
Nyonya, silahkan. Sepertinya dia berubah menjadi orang yang dulunya aku kenal. Ada apa ini? Dia berubah menjadi orang yang berbeda. Jangan-jangan Lily sudah membuat dia gila. Dokter Lana, gimana? Dia pernah melakukan aborsi kan? Tuan Marcel, Nyonya besar, istri Tuan Marcel belum pernah aborsi. Apa? Jessica, aku salah paham. Harusnya aku tidak mendengarkan Lily. Tuan Marcel, aku sudah menjelaskan bahwa bukan aku pelakunya. Hati dan jiwaku seluruhnya setia pada Tuan Marcel. Gimana bisa aku berhubungan dengan para pria rendahan itu? Mulai sekarang, aku tidak akan meragukanmu lagi. Gak mungkin, dia itu wanita peselingkuh. Kamu sudah cek nadinya dengan benar? Oh, aku paham sekarang. Jessica menyogokmu ya? Iya kan? Nona muda, aku sudah jadi dokter bertahun-tahun. Kau harus punya bukti untuk tuduhanmu itu. Lily, apa yang kamu lakukan? Dokter Lana itu adalah dokter yang terpercaya dan terhormat. Gimana bisa dia berbohong untuk Jessica? Dokter Lana, periksa dia lagi. Itu gak mungkin benar. Tuan Marcel, Nyonya besar, saat aku memeriksa nadi istri Tuan Marcel, aku menemukan hal lain. Apa itu? Dia kena penyakit menular ya? Selamat Tuan Muda, selamat Nyonya besar. Istri Tuan Muda sudah hamil selama 1 bulan. Selamat Tuan Marcel, selamat Nyonya besar. Istri Tuan Muda sudah hamil selama 1 bulan. Apa? Jessica, kita punya anak. Kita punya anak. Gak mungkin. Dia gak bisa punya anak. Dokter Lana, menantuku ini benar-benar hamil. Nyonya besar, aku berani menjamin reputasiku sebagai dokter. Anda akan menjadi nenek. Benarkah? Oh Tuhan, bagus kalau begitu. Bagus. Tapi barusan, astaga, Dokter Lana, barusan Jessica dipukuli. Akankah kesehatannya terganggu? Iya, Dokter Lana. Baru saja istriku gelisah. Bagaimana kondisinya? Tuan muda, Nyonya besar, kalian tenang saja. Nyonya muda sehat dan janinnya baik-baik saja. Baguslah. Ini berita bagus. Bagus sekali. Bu Wanda, iya. Kasih Dokter Lana amplop besar dan antar dia keluar. Juga kasih semua pembantu di sini bonus gaji bulan ini. Baik, Nyonya besar. Dokter Lana, mari ikuti aku. Permisi. Jessica, apa kau lapar? Apa kau mau makan sesuatu? Jessica, ayo sini ikut denganku. Ibu, Jessica, ibu sudah melakukan kesalahan. Maafkan aku ya. Ibu, kamu disesatkan. Aku gak bisa menyalahkanmu. Kalau ada yang disalahkan harusnya ya pelaku itu sendiri. Lily, apa kau punya penjelasan? Kenapa kau menuduh Jessica? Lily, apa kau punya penjelasan? Kenapa kau menuduh Jessica? Iya, karena tuduhanmu itu, aku meragukan menantuku. Apa yang kamu bilang barusan? Berlutut, minta maaf. Kamu suruh aku berlutut dan minta maaf? Atau apa? Setelah membuat masalah sebesar itu, kau tidak mau minta maaf kepada Jessica? Kak Marcel, aku melakukannya demi kamu. Kenapa kamu memperlakukanku begini? Lagi pula aku ini, Nona Lily memang penyelamat Tuan Muda. Kita bisa anggap masalah ini sudah selesai saja kan? Anggap saja janinku ini membalas budi Tuan Marcel. Enggak, gak ada budi yang harus dibalas cucuku ini. Sekarang cepat berlutut, kamu harus melakukannya. Kamu harus melakukannya, Bu Wanda.
Bantu dia, baik. Nona Lily, kamu harus berlutut. Kak Marcel, Ibu, aku melakukannya demi Kak Marcel. Jangan ditipu daya sama dia. Lily, mulai hari ini utang budi kita dibatalkan. Keluar dari sini. Kamu mengusirku. Kalau hari ini kau berhasil meyakinkanku, kalau aku dan ibuku mempercayaimu dan berpikir Jessica wanita tidak benar, Jessica pasti mati di situ juga hari itu. 2 orang mati. Aku hampir saja kehilangan istri dan juga anakku dalam 1 hari. Karena hubungan kita di masa lalu. Pergilah. Aku mengampunimu. Kak Marcel, jangan ditipu daya sama dia. Wanita ini mencurigakan, Kak Marcel. Kak Marcel, jangan percaya dia. Dia menyembunyikan sesuatu. Jessica, bukannya tanganmu tadi terluka? Kenapa pakai kaos tangan? Lepaskan. Bukannya tanganmu tadi terluka? Kenapa pakai kaos tangan? Lepaskan. Apa? Luka ya? Kamu melukai dirimu sendiri. Kamu gak apa-apa. Aku gak apa-apa, Nyonya besar. Jangan khawatir. Biar aku lihat. Membantuku sudah mengeluarkan cairannya dan merawat lukanya. Jangan khawatir. Kapalannya muncul lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Jessica, sekarang kamu ibu pewaris keluarga kekeh. Barusan ibu sangat merasa bersalah padamu. Aku harus menebus kesalahanku yang tadi. Pelayan. Lihat, ini tebusanku untukmu. Di dalamnya ada 30 emas batangan dan 5 pasang perhiasan papan atas, sepasang mutiara laut timur, dan juga sebuah rumah bergaya barat di Denpasar. Ibu kasih semua untukmu. Terima kasih, Nyonya. Jessica, aku pria kasar. Aku tidak paham cara kerja wanita. Ini token dari bank. Kau ambillah. Kau bisa ambil uang kapanpun. Belilah apapun yang kau mau. Oh, kamu gak usah berhemat untuk dia ya. Terima kasih Tuan Muda. Terima kasih Nyonya Besar. Hati-hati. Kau tidak mau aku temani? Gak perlu. Deputi Bima menungguku lama di ruang studi. Kamu pergi dan urus urusanmu. Baiklah. Setelah aku pulang nanti, kita makan malam. Tunggu aku ya. Sekarang, kerja yang baik. Lily itu sudah diusir dari sini. Kamu juga bisa hamil. Aku sudah menelpon ibuku. Besok akan ada yang menjemputmu. Istirahat dan bersiaplah untuk persalinan. Setelah kamu melahirkan nanti, gak akan ada lagi yang bisa menyaingiku untuk menjadi istri Tuan Marcel. Siapa yang bilang aku pergi dari sini? Siapa yang bilang aku pergi dari sini? Apa maksudmu? Aku istri Tuan Marcel. Ini kediaman keluarga Marcel, mana bisa aku pergi? Wanita sialan! Kamu cuma penggantiku. Seorang wanita sialan bahkan mau mengambil posisiku sebagai istri Tuan Muda. Percaya atau enggak, akan kubunuh kamu. Apa yang kau lakukan? Nona Jessica, apa hidup orang lain gak berarti buatmu? Saat kamu hancurkan orang lain, pernahkah kau berpikir seseorang mungkin suatu hari akan datang padamu? Siapa sebenarnya kamu ini? Apa kamu ingat Sukma Damar? Siapa dia? Mana mungkin aku kenal dia?
Benar. Nona Jessica lahir dari keluarga terpandang, istri Tuan Marcel. Bagaimana mungkin mengingat seorang tukang becak yang kau bunuh? Ayah! Kamu putri tukang becak itu? Kamu gak terlihat seperti ini? Kamu sengaja mendekatiku? Iya. Aku datang untuk mengambil nyawamu. Aku datang untuk mengambil nyawamu. Kamu gak bisa membunuhku. Aku istri Tuan Marcel. Kalau kamu membunuhku, jangan harap bisa hidup. Istri Tuan Marcel? Kalau aku membunuhmu, aku akan jadi istri Tuan Marcel. Kamu cuma seorang pengganti. Akulah istri Tuan Marcel. Pengganti? Jessica, kamu yang pengganti sekarang. Istri Tuan Muda memiliki keahlian menembak yang bagus. Apa kamu bisa? Istri Tuan Muda juga pintar bahasa Inggris. Bisakah kamu? Istri Tuan Muda juga bisa hamil. Apa kamu bisa? Di sini aku juga punya cincin pernikahan dari Tuan Muda. Gelang giok, pusaka keluarga Gege. Dan juga wajah yang identik dengan istri Tuan Muda. Katakan padaku, siapa istri Tuan Muda? Baiklah, kalau itu masalahnya, aku akan turun ke bawah dan kasih tahu semuanya. Lihat saja, siapa yang mati duluan? Aku atau kamu, dasar palsu? Jessica, aku bisa membunuhmu sekarang, tapi saat anakku lahir nanti, aku sendiri yang akan pakai darahmu untuk melakukan ritual untuk ayahku. Para pelayan gak berguna ini gak izinkan aku masuk ke dalam. Nona, wanita ini sepertinya lupa kalau seorang pengganti akan kubungkam dia. Tentang masalah ini, bawa dia ke rumah di pedesaan. Dan jangan biarkan dia bicara, atau akan sebabkan masalah. Baik, Nona. Apa maksudnya? Mungkinkah Jessica bukan Jessica yang asli? Aku harus mencari tahu. Jessica, makanlah lebih banyak biar anakmu tumbuh sehat ya. Ibu, mertuamu sudah tiba di gerbang depan. Bagus, ayah dan ibu mertua. Jessica, akhir-akhir ini kamu sering kembali ke rumahmu setiap beberapa hari. Sekarang kamu hamil. Sudah lama kamu gak bertemu orang tuamu. Kamu pasti rindu mereka kan? Hari ini aku menyiapkan jamuan keluarga. Aku juga mengundang orang tuamu. Jadi kamu bisa bertemu mereka. Karena itu aku gak kasih tahu kamu dulu, untuk kasih kamu kejutan. Jadi, apa kau senang? Ya, aku senang. Terima kasih Tuan Muda. Terima kasih Ibu. Putriku. Jessica. Salam Tuan Muda. Anda tidak perlu begitu. Jessica, ada apa? Kenapa kamu diam saja? Ibu mertua, Jessica akhir-akhir ini mual. Tolong maafkan kalau dia seperti itu. Mual di pagi hari? Iya, mual-mual ya. Aduh, aku sangat senang atas kehamilan Jessica. Nyonya, maafkan kami. Aku mengerti. Ngomong-ngomong, aku akan ke dapur dulu ya untuk melihat apa semua sudah siap. Kalian bincang-bincang saja dulu. Terima kasih, Nyonya. Ayah, akan aku ambilkan 2 botol anggur yang enak. Lalu kita akan bersulang. Oh, bagus, bagus. Jessica, lihat betapa baiknya Tuan Muda dan juga Nyonya dalam merawatmu. Tempatmu untuk jadi istri Tuan Muda sudah aman. Apa benar aman? Apa benar aman? Jessica, apa yang kamu maksud? Ibu, maksudku adalah
Setelah semuanya, anak itu belum lahir juga. Jadi sebelum anak ini lahir, kita harus memastikan mulut wanita itu tertutup rapat. Aku kira ada sesuatu yang lain. Tenang, aku sudah bereskan semuanya. Aku kunci wanita itu di rumah di pedesaan. Selain untuk makan, mulutnya akan selalu tertutup. Saat dia melahirkan nanti, aku akan mengubur dia segera. Hidupnya memang gak berarti apa-apa. Hidupnya itu gak berarti apa-apa. Gak berarti apa-apa. Benar, mereka cuma orang rendahan. Kalau mereka mati, mereka tidak akan mengejar kita. Jadi itu yang kalian pikirkan. Jessica, apa yang salah denganmu? Bukankah kamu biasanya yang paling membenci orang rendahan? Kamu bilang mereka bau dan harusnya mati saja. Ibu memang benar. Kenapa aku bisa lupa? Jessica gak akan menjadi kejam begitu saja. Tidak usah dipikirkan, Jessica. Sementara Tuan Muda menyayangimu, bisakah kau minta lebih banyak untuk keluarga kita? Apa yang kalian inginkan? Ayah tidak minta banyak. Ayah dengar Tuan Marcel baru saja mengumpulkan lebih dari 1 miliar sumbangan. Jessica, besanku. Makanannya sudah siap. Ayo masuk dan makanlah. Ayo, mari. Ayo, istriku. Tamu utamanya masih belum datang. Mau mulai perjamuan sekarang, bukannya gak pantas. Lily? Kak Marcel, sudah lama gak bertemu. Kenapa kau kemari? Tentu saja, aku kesini mau mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak mau tahu kebenaran apa yang kau bicarakan. Aku sudah memberitahumu. Kau tidak boleh masuk ke sini lagi. Cepat pergi. Aku bisa saja pergi, tapi aku mau memperlihatkan sifat asli wanita ini dulu. Lily, apa kamu gak puas sudah memfitnah Jessica beberapa hari lalu? Kenapa kamu kembali sekarang? Penjaga, bawa wanita ini keluar dari sini. Tunggu. Ibu, kamu terus panggil dia Jessica. Tapi wanita ini bukanlah Jessica. Apa yang kau bicarakan? Dia ini Jessica. Nona Lily, aku tahu kamu menyayangi Tuan Marcel. Meski kamu menyayanginya, kamu gak bisa sebut rusa sebagai kuda. Oh, ternyata kamu wanita sialan itu ya. Pergilah. Teruslah bicara omong kosong dan akan kurobek mulutmu. Tuan Marcel, putriku sedang mengandung anakmu. Kau tidak boleh salah padanya. Aku beri kau satu kesempatan. Pergilah. Aku bisa saja pergi, tapi nggak sekarang. Keluarlah, Jessica yang asli. Gak nyangka kan akan bertemu aku lagi? Hei, Sarah. Gak nyangka kan akan bertemu aku lagi? Hei, Sarah. Untungnya aku mengikuti mereka. Jessica yang dikurung sama Sarah. Sarah, kali ini mampus kamu. Ini, dia, gimana bisa dua wanita kelihatan sangat mirip? Besanku, apa kamu sebenarnya melahirkan dua orang putri? Astaga, Jessica, apa yang sebenarnya terjadi? Ibu, aku ini Jessica, putrimu, istri Tuan Marcel dari keluarga Gege. Kamu Jessica? Iya, aku Jessica, Ibu. Ayah, dia mau menggantikanku dan jadi istri Tuan Marcel dari keluarga Gege. Cepat usir dia. Ini... Tuan Marcel, aku Jessica yang asli. Aku ini istrimu. Dia cuma pengganti, mencoba gantikan aku. Tolong hukum dia. Tuan Marcel, aku yang sudah menemanimu, peduli padamu, dan memperhatikanmu. Apa kau gak mengenaliku? Wanita sialan, kau cuma pengganti dan kau mau rebut posisiku. Dasar bajingan. Besanku, dia ini putrimu. Kasih tahu siapa yang asli dan siapa yang palsu. Ibu, wanita ini membenciku karena aku pukul dan bunuh ayahnya dan dia mau balas dendam dan rebut posisiku sebagai istri Tuan Muda. Cepat tangkap dia.
Putriku adalah... Putriku adalah... Ibu, aku ini putrimu. Dia bilang aku palsu. Jangan dengarkan omong kosongnya itu. Sebagai putri tertua keluarga JJ, disukai sama suamiku dan sedang hamil, mana bisa aku meniru diriku sendiri? Benar kan, Ibu? Karena kamu datang dari keluarga rendahan, kamu mau rebut posisinya. Diamlah. Kak Marcel, gimana bisa kamu masih percaya padanya? Ibu, wanita ini melakukan 4 kali aborsi dan gak setia. Dokter bisa tahu dengan cepat. Kalau dia benar-benar Jessica, maka kamu telah menipu Tuan Marcel. Apa kamu bisa menanggung masalah ini? Gak cuma kamu, ayah dan semua keluarga JJ tidak akan punya tempat dan akan mati. Wanita sialan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku adalah Jessica yang asli. Kamu palsu, cuma seorang pengganti yang aku temukan. Aduh, besanku, apa kamu bisa mengenalinya? Antara mereka berdua, mana putrimu yang asli? Ibu, kamu mengenali putrimu sendiri kan? Iya kan? Ibu, aku ini putrimu, Jessica. Dia cuma pengganti yang aku temukan karena aku gak bisa mengandung anak. Ayah, kenapa kamu memukulku? Aku ini putrimu. Tuan Marcel, yang ini baru putriku yang asli. Tuan Marcel, yang ini baru putriku yang asli. Iya, ini putriku yang asli. Latar belakang wanita ini tidak jelas, mengandalkan fakta bahwa wajahnya terlihat mirip dengan putriku dan berani menyamar jadi putriku, serta mengambil posisinya. Benar-benar gak tahu malu. Nyonya JJ, ini putri kandungmu. Apa kamu gak mengenali darah dagingmu sendiri? Tentu saja, aku gak bisa menganggap dia putriku. Wanita ini itu palsu. Yang berdiri di sebelahku sekarang adalah putriku yang asli, Jessica. Ibu, apa yang kamu katakan? Aku ini putrimu. Aku adalah anak tertua dari keluarga JJ. Nyonya JJ, apa kau yakin tidak sembarang orang bisa menjadi istri Tuan Marcel? Tentu aku sangat yakin. Mana mungkin putriku wanita rendahan ini. Rendahan? Lalu apa? Wanita rendahan yang muncul entah dari mana berani menyamar sebagai putriku. Apa kau mencoba membunuh semua keluargaku? Kalau masih peduli dengan dirimu, keluar dari sini sekarang. Dengan begitu kau masih bisa dibiarkan hidup. Keluarlah. Ini hari yang bahagia. Jangan biarkan seseorang merusak momen ini. Bawa dia pergi saja. Cepat, ayo bawa dia pergi. Pergi sekarang. Selama Bukit Hijau masih ada kayu yang bisa dibakar. Sarah, tunggu saja kamu. Tunggu. Apa yang mau kau lakukan? Orang rendahan seperti kamu memfitnah seorang istri tuan muda, dan kamu mau pergi begitu saja? Jessica, gimana kalau seperti ini? Serahkan saja dia padaku. Aku akan kasih kamu jawaban yang memuaskan. Kamu yang mengurusnya. Apa kamu bisa? Lalu apa yang diperlukan untuk aku bisa bawa dia pergi? Kapan aku bilang dia boleh pergi? Tuan Marcel. Aku tidak akan berhati lembut seperti Nyonya JJ. Wanita ini mau merebut posisi istriku. Berharap bisa pergi. Jangan harap. Penjaga, seret dia keluar dan tembak dia. Jangan! Nyonya JJ terlihat cukup peduli dengan kepalsuan ini. Tolong maafkan saja dia, Tuan Marcel. Nyonya berdoa pada Buddha, tidak tahan melihat darah. Tutup mulutmu. Apa kau ingin membuat keluarga JJ mati? Membawa semua keluarga kita menuju kehancuran? Itu karena dia terlihat sangat mirip dengan Jessica. Marcel, iya benar. Dia terlihat sangat mirip dengan Jessica. Aku juga jadi merasa kasihan. Ibu, kau sudah mengingatkan aku. Wanita ini punya wajah yang mirip denganku. Kalau dia keluar dan melakukan hal sembrono, bukankah aku akan kena juga? Apa yang mau kau lakukan? Ibu, kita nggak bisa biarkan dia bebas dengan wajah yang mirip denganku. Kamu hancurkan wajahku. Kenapa kamu sangat kejam? Kak Marcel, apa kamu dengar itu? Inikah istrimu yang baik? Dia sangat kejam. Dia mau merusak wajah wanita lain. Mana bisa kamu memihaknya?
Kalau rencananya berhasil hari ini, istriku mungkin akan mati. Saat ini dia cuma ingin merusak wajahnya. Itu sudah sangat penuh belas kasih. Kak Marcel! Nyonya JJ, karena kau sangat baik, kau yang lakukan. Kalau kebiarkan penjaga yang melakukan, bukan cuma wajahnya saja yang rusak. Enggak, Ibu, jangan Ibu, jangan. Serahkan padaku. Nyonya JJ, kalau kau tidak mau lakukan, aku akan panggil pengawal. Enggak, jangan, biar aku saja. Ibu, aku mohon padamu, aku gak mau jadi cacat. Selamatkan aku, Ibu. Wanita sialan, Tuan Muda sudah menyelamatkan hidupmu. Kau harusnya bersyukur. Kau masih menolaknya. Kau mau seluruh keluargaku mati. Lakukan. Lakukan. Lepaskan aku ini putrimu, putri kandungmu, Ayah. Diamlah. Kau orang rendahan, beraninya kau menyamar sebagai putriku. Sejak kapan ayam gunung bisa berubah menjadi phoenix? Terima saja hukumanmu. Lakukan. Tunggu apa lagi? Ibu, jangan. Ibu. Ayah! Ayah, putriku, hiduplah dengan baik. Ayah! Jessica, kamu berutang ini padaku. Wajahku. Kalian semua berani menyentuhku. Kalau kalian gak biarkan aku hidup, kita mati saja bersama. Kamu pikir kamu bisa bersembunyi? Apa yang kamu lakukan? Jessica, apalagi yang kamu tahu? Bicaralah. Kamu dan kamu dan kamu, gak satu pun dari kalian akan selamat. Kamu dan kamu, gak satu pun dari kalian akan selamat. Ayah, beberapa tahun lalu keluarga JJ akan runtuh. Kenapa kamu berkembang selama 2 tahun ini? Bukankah karena kamu pakai posisimu sebagai ayah mertua Tuan Muda untuk perdagangan senjata? Kalau enggak, keluarga JJ sudah lama bangkrut. Tutup mulutmu itu. Biarkan dia. Ibu, selama bertahun-tahun kamu ambil keuntungan dan menjadi ibu mertua Tuan Marcel. Berapa yang sudah kamu dapat? Segunung emas aku rasa. Berhenti bicara omong kosong. Dan kamu cuma seorang putri dari tukang becak. Rendahan, sialan. Karena kamu aku sampai jadi seperti ini. Dasar kau bajingan. Aku akan membunuhmu. Aku Jessica yang asli. Kau pantas untuk mati. Kau pantas untuk mati. Aku gak menerima ini. Sebuah ganjaran. Penjaga, bawa dia. Menantuku, lihat, setelah semua yang terjadi hari ini, aku pikir ibu mertuamu dan aku akan pulang dulu. Kami akan datang lain kali. Iya. Pedagang yang menjual senjata harus dihukum. Pedagang yang menjual senjata harus dihukum. Menantu, apa kau tidak dengar penipu itu? Aku ini ayah mertuamu. Iya, Tuan Marcel, kamu gak bisa dengarkan orang asing itu. Zidan, iya. Tuan, ini catatan dari akun perdagangan senjata keluarga JJ. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan? Aku berencana untuk menunggu sampai istriku melahirkan untuk selesaikan urusan denganmu. Tapi sekarang tidak perlu lagi.
Ini habislah sudah. Perdagangan senjata keluarga JJ telah merugikan perang melawan Jepang. Tahan mereka di penjara dan sita semua properti mereka. Tuan Marcel. Aku ini ayah mertuamu. Tuan Muda. Putriku sedang mengandung anakmu. Putriku, katakan sesuatu. Tanpa dukungan keluargamu, apa kau pikir hidup dengan Tuan Muda akan baik-baik saja? Kita ini ada di pihak yang sama. Istriku. Tuan Muda, dengan negara dalam bahaya, sebagai istrimu, aku harus utamakan kebenaran di atas keluarga. Kau? Baiklah, karena kami membunuh putri kandung kami. Kau, begini caramu perlakukan kami. Kau tidak punya hati. Jangan salahkan kami tidak tahu berterima kasih. Tuan Marcel, dia bukan putri kami. Dialah yang palsu. Tuan Marcel, dia bukan putri kami. Dia itu palsu. Kak Marcel, apa kau dengar itu? Dia bukan Jessica yang asli. Benar, namanya Sarah. Cuma seorang pengganti dari putriku. Kalau dia nggak terlihat mirip seperti putriku, apakah dia punya hak untuk ada di sini? Dia bahkan nggak pantas untuk menjilat sepatuku. Tuan Muda, dia ini adalah penipu. Bunuh dia cepat. Kak Marcel, bunuh dia. Zidane, kenapa kau cuma berdiri saja? Bawa mereka pergi. Baik. Kalian ikut denganku. Kak Marcel, dia itu penipu. Dia penipu. Tuan Muda, dia penipu. Tuan Muda. Ibu kamu dengar itu kan? Dia bukan Jessica, dia itu penipu. Aku sudah sangat lelah. Aku akan istirahat saja. Ibu, Lily masih aja gak mengerti. Bagi Nyonya Gege, siapapun yang mengandung pewaris keluarga Gege, dia yang jadi istri Tuan Marcel. Kak Marcel, kamu dengar itu kan? Dia itu bukan Jessica, dia berbohong padamu. Kau pikir aku tidak mengenali siapa istri yang sudah tidur denganku? Tuan Muda, tapi dia benar-benar bukan Jessica. Lily, kau telah memfitnah istriku lagi dan lagi. Kau pikir aku tidak akan marah? Kak Marcel, aku selamatkan hidupmu. Kalau kamu membunuhku, kau akan balas kebaikan dengan kebencian. Utangku kepadamu untuk menyelamatkanku sudah lunas sejak terakhir kali kau menuduh istriku. Zidane, ya, Lily menuduh istri Tuan Muda. Usir dia dari ibu kota. Dia tidak boleh kesini lagi. Baik, silakan, Nona Lily. Marcel, aku sangat menyayangimu. Semua yang kulakukan itu untukmu. Kok bisa kamu gak punya perasaan? Saat itu, aku sudah memberitahumu. Aku tidak punya perasaan suka padamu sama sekali. Sebelum aku berubah pikiran, pergilah. Baiklah. Kalau aku gak bisa memilikinya, maka orang lain pun gak boleh. Marcel! Tuan Muda. Zidane, Lily mencoba melakukan percobaan pembunuhan. Bawa dia ke polisi. Marcel, kenapa cuma ada kebohongan di hatimu? Marcel, apa kamu gak apa-apa? Apa Lily menyakitimu? Aku tidak apa-apa. Aku lupa tidak ada peluru di pistol itu. Kau khawatir kan? Apa ada yang terasa tidak enak di tubuhmu? Apa mau aku panggilkan dokter Lana? Aku minta maaf. Aku bukan Jessica yang asli. Apa maksudmu? Mereka semua benar. Aku bukanlah Jessica. Namaku adalah Sarah. Mereka semua benar. Aku bukanlah Jessica. Namaku adalah Sarah. Lalu? Seperti yang dikatakan Jessica, aku cuma putri seorang tukang becak. Tuan Marcel, kamu selalu bertanya-tanya kan? Kenapa aku bisa berbahasa Inggris dan tahu cara menggunakan senjata? Itu karena ayahku bekerja keras setiap harinya untuk menyekolahkanku ke sekolah terbaik. Aku baru saja akan lulus, hasilkan uang dan bantu keluargaku. Semua agar ayah bisa istirahat dan bisa bersantai. Ayah, aku lolos wawancara di surat kabar. Benarkah? Ayah, saat aku mulai bekerja, kamu gak perlu menarik becak lagi. Kamu bisa tinggal di rumah dan fokus pada kesehatanmu. Baiklah. Baik, putriku benar-benar berbakti. Pada momen bahagia dalam hidupku, Jessica mengendarai mobil dan membunuh ayahku. Keluarga JJ punya kekuatan dan pengaruh. Aku nggak tahu harus melapor kemana.
Jadi, kau pilih jalan ini untuk balas dendam? Iya. Tanpa sengaja aku mengetahui bahwa Jessica punya kehidupan yang bebas setelah aborsi berkali-kali dan tidak bisa melahirkan anak. Lalu Tuan Muda akan kembali ke kota. Mereka mencari di seluruh kota untuk cari wanita yang mirip dengannya. Untuk membalas dendam, aku mengubah penampilanku dan menjadi penggantinya. Tuan Marcel, aku minta maaf. Kamu perlakukan aku dengan baik, selamatkan hidupku 2 kali, tapi aku telah menipumu. Sekarang balas dendamku sudah selesai. Kamu bisa lakukan apapun padaku. Ini foto lamaku. Ini foto lamaku. Kamu sudah tahu kalau aku bukan Jessica. Ketika orang di sampingmu banyak berubah, mana mungkin aku tidak menyadarinya. Meskipun sebelum menikah, aku ada sedikit hubungan dengan Jessica. Aku tahu jelas, dia sangat kejam dan serakah. Tapi kau sangat berbeda dengannya. Jadi, kamu mencurigaiku dari awal kita bertemu? Tidak secepat itu. Setelah semuanya saat pertama bertemu, kita hampir tidak bicara sama sekali. Tapi setelah itu, kau kejutkan aku lagi dan lagi. Setiap kali melebihi ekspektasiku. Tidak peduli seberapa banyak orang berubah, sifat mereka tidak akan berubah. Dan saat itu di acara amal, kau bilang akan donasikan seluruh harta dari Jessica. Dari caramu mengatakannya, aku bisa melihat kalau kau sangat tulus. Apa kau tidak merasakan apapun? Satu botol antibiotik lagi, berarti berkurang 2 tentara yang tewas. Dengan itu, akan ada 2 orang yang melindungi Tuan Marcel. Marcel akan aman. Jadi, saat itu aku menahan peluru itu untukmu. Tapi saat aku benar-benar mencurigaimu, saat berada di rumah sakit. Rumah sakit? Ayah! Ayah! Jangan! Ayah! Jessica. Ayah! Sarah pasti akan membalaskan dendammu. Sarah. Dan setelah itu, aku meminta Zidane untuk menyelidikinya. Dan pagi ini, Zidane memberikanku foto ini. Baru sekarang, aku merasa yakin kau bukanlah Jessica. Aku minta maaf, Tuan Marcel. Aku telah menipu kamu. Aku bukan istri Tuan Marcel. Aku cuma seorang pengganti. Kau istri Tuan Marcel. Hah? Siapapun yang dicintai Tuan Muda akan menjadi istrinya. Saat itu, tanpa uang sama sekali, aku cuma bisa memakamkan ayah di sini, bahkan tanpa batu nisan. Ayah, putrimu tidak berbakti, baru menemui padahal sudah sangat lama. Sekarang, kamu gak mengenaliku lagi kan? Kau putri kandungnya. Kenapa dia bisa tidak mengenalimu? Ayah, aku tahu kamu gak mau aku balas dendam, tapi tanpa balas dendam, aku gak akan bisa hidup damai. Sekarang, apa yang mau aku lakukan sudah selesai. Mulai sekarang aku akan hidup dengan baik. Ayah mertua. Tuan Marcel? Kau adalah istriku, jadi ini adalah ayah mertuaku. Apakah ada yang salah? Ayah mertua, aku Marcel, suami Sarah. Mulai sekarang aku akan menjaganya dan ibunya. Istirahatlah dengan tenang. Tuan Marcel? Apa yang kau katakan? Tetap panggil aku Tuan Marcel. Ayo carikan ayah mertua tempat yang lebih bagus. Setiap tahun di kota Cikal akan kubawa kamu menemuinya. Terima kasih, Marcel. Harusnya aku yang berterima kasih. Terima kasih sudah datang di hidupku.